Halo teman-teman semua, pada pembahasan kali ini saya akan membahas masih seputar prosedural, function, dan OOP. Namun saat ini saya ingin menjelaskan lebih gamblang mana saja bahasa pemrograman yang termasuk dalam kategori prosedural, mana saja yang termasuk dalam kategori function, mana saja yang bahasa pemrograman yang masuk dalam kategori OOP, mana saja juga bahasa pemrograman yang bisa menjalankan ketiganya, yaitu prosedural, function, dan OOP. Untuk bahasa pemrograman yang memang basisnya itu prosedural, memang mungkin saat ini bahasa itu sudah jarang digunakan ya, seperti Basic, Fortran, terus COBOL, DBase, itu semua bahasa pemrograman yang basisnya itu prosedural. Nah, ada juga bahasa pemrograman yang basisnya itu function, misalnya JavaScript. Nah, itu termasuk kategori bahasa pemrograman yang basisnya function. Dan ada juga bahasa pemrograman yang memang basisnya itu OOP atau kelas, yaitu Java. Dan ada juga bahasa pemrograman yang bisa ketiganya, bisa prosedural, function, dan OOP, yaitu PHP, Python, JSP, ya, seperti itu, dan seterusnya lah. Nah, yang akan saya bahas kali ini yaitu, atau saya bandingkan, yaitu 3 bahasa pemrograman. Yang pertama PHP, yang kedua JavaScript, dan yang ketiga Java. Nah, nanti untuk lebih jelasnya seperti apa, mari kita menuju codingan. Bandingkan dulu ketiga bahasa pemrograman ini, yaitu PHP yang mampu melakukan pengkodingan secara prosedural, function, dan class. Sedangkan JavaScript hanya mampu melakukan pengkodingan yang sifatnya function, berarti basisnya memang function, ya. Dan yang satu lagi Java yang mampu melakukan pengkodingan yang sifatnya yaitu class atau OOP, ya. Jadi yang bisa dilakukan 3 hanya PHP. Kita coba PHP prosedural, ya.
Oke, saya namakan tes tingkatannya prosedural .php ya. Di sini ada satu transaksi yang mana antara input, proses dan outputnya dilakukan secara bersamaan. Inilah yang dimaksud dengan konsep prosedural ya. Dilakukan dalam satu file di sini. Di sini form inputnya yang merupakan input. Nah, terus juga di sini ada kondisi proses. Jika diklik, nah outputnya nama, pos nama. Nah di sini jadi antara input, proses dan output dijadikan satu file. Ini yang disebut dengan pengkodingan secara prosedural ya, seperti itu. Mari kita coba. Nah, sekarang saya masukkan nama misalnya di sini. Dodi misalnya. Proses. Nama Dodi, ya. Jadi proses dilakukan dalam satu file secara bersamaan. Inilah dengan prosedural. Ini tidak efektif jika konsep ini dilakukan beragam untuk dalam satu file ini ada yang dibutuhkan untuk file-file yang lain. Misalnya begini, ada form ya, form guru, form karyawan, form murid. Itu secara konsep sebenarnya sama. Jadi bisa aja dibuat di dalam function. Tapi kalau dibuat prosedural gini berarti mereka harus membuat satu persatu. Ada form untuk guru dengan satu bagian ini begitu banyak atau panjangnya kan diproses. Ada juga murid dan karyawan. Ini tidak atau kurang efektif ya prosedural seperti ini. Oke, bagaimana dengan PHP dengan function sudah saya jelaskan di episode sebelumnya ya. Terus bagaimana dengan kelas, nanti pembahasannya setelah selesai ini baru kita masuk ke kelas. Oke, sekarang kita coba yang menggunakan JavaScript. Apakah betul JavaScript merupakan pengkodingan yang berbasis function? Kita coba. Script. Ya, ini tab pembuka dari JavaScript. Ada yang script long with sama dengan JavaScript, silakan. Saya yang singkat saja, script /script ya. Kita coba begini. Alert hello world, halo dunia misalnya. Ya, terusnya saya buat di sini body. Oke, sekarang saya simpan. Karena ini transaksinya ya, jadi tidak berextension JS atau JavaScript, melainkan bisa extension PHP, bisa berextension HTML, ASP dan yang lainnya lah. Kalau JS itu kalau yang kumpulan functionnya bisa dinamakan dengan JS. Saya namakan ini tes strip JS strip 1. Oke, kita coba. Alat pasti keluar. Halo dunia. Oke. Kalau dilihat sepintas, ya, kalau kita lihat sepintas hanya seperti ini, maka seakan-akan bahwa JavaScript juga merupakan bahasa pemrograman yang mampu secara prosedural, function dan kelas misalnya. Tetapi nyatanya tidak. Nyatanya tidak. Coba kita terapkan lagi seperti ini. Input type sama dengan button. Nah, di sini value sama dengan klik.
click me misalnya. Nah, kalau membuat spasi seperti ini, maka harus diapit dengan kutip dua. Ada spasi seperti ini, supaya nanti click me-nya keluar pada itunya, permukaan buttonnya. On click. On click. Sama dengan, nah di sini dipanggil tes. Misalnya saya bikin tes. Ya, ini pengertiannya on click test ini artinya bahwa on click test ini artinya bahwa nantinya pada saat diklik ya, on click tadi langsung menuju kepada function test. Selalu transaksi yang dilakukan oleh JavaScript selalu menggunakan kejadian, misal apakah on click, on change, on double click dan seterusnya, ya seperti itu. Jadi on click, on change, on double click dan seterusnya itu lalu diarahkan kemana gitu loh? Diarahkan kemana? Harus berupa function. Jadi kalau tanpa function ya nggak keluar apa-apa di sini nanti. Kita coba. Ya, kita coba. Tes JS1 masih ya. Halo dunia, oke. Sekarang klik nih. Tidak ada yang keluar. Karena tidak ada function yang dituju. Ya. Oke, sekarang saya buatkan function di sini. Function tes. Biasa semua dalam function selalu menggunakan kurung buka kurung tutup, yang di dalam kurung buka kurung tutup itu bisa diterapkan atau ditetapkan sebuah parameter, bukan sebuah tapi beragam parameter lah. Oke, sekarang saya lihat begini, alert selamat datang. Nah, nanti kalau diklik ini akan tampil alert selamat datang ya. Kita coba. Nah, kenapa tadi tidak? Karena tidak ada function test. Sedangkan sekarang keluar karena ada function test. Inilah yang membuktikan bahwa JavaScript merupakan bahasa pemrograman yang basisnya codingannya yaitu function ya, terbukti jelas. Oke, sekarang yang ketiga kita buktikan, Java. Saya mendefinisikan Java sebagai bahasa pemrograman kelas atau OP murni. Apa betul? Kita cek langsung pada NetBeans di sini. Nah, kita lihat di sini. Awalnya saja sudah jelas, public class Java application 1. Ini application 1 ini, Java application 1 ini harus sama, harus memiliki kesamaan dengan nama filenya. Ini nama filenya, Java application 1.java ya kan. Ini jelas, ada kesamaan, memang harus sama antara nama file dengan nama class. Yang kedua, ada metode utama di sini, public static void main string arguments ya kan. Nah, di sini baru perintah ditulis di sini, systemout.println halo Java. Tunggu episode berikutnya. Jika video ini dirasa bermanfaat, silahkan di-share. Dan bila ada kata yang salah, mohon dimaafkan. Terima kasih.